Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Anto Nurami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Dialog. Pemirsa, angka kejadian COVID-19 masih terus meningkat hingga saat ini. Dan di tengah pandemi COVID-19 ini ada sesuatu yang baru, yaitu adanya Kampung Tangguh Nusantara dan khususnya juga adanya Kampung Tangguh Banua di daerah kita di Kalimantan Selatan dan tepatnya juga di Kabupaten Tabalong. Namun, efektifkah Kampung Tangguh Banua? Dan untuk membahas hal ini lebih dalam, saat ini sudah hadir bersama saya di studio, yaitu Kasat Binmas AKP Didik Sumrahadi, kemudian juga juru bicara P2 COVID-19 Kabupaten Tabalong, yaitu Dr. Taufikur Rahman Hamdi, dan juga Ketua Kampung Tangguh Banua Swadharma Bapak Husin Ansari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berhadir di studio kita pada hari ini. Baik, mohon izin Pak Didik. Ya. Oke. Latar belakang adanya Kampung Tangguh Banua ini sebenarnya apa, Pak? Jadi begini Mbak ya, saya ucapkan dulu terima kasih, selamat sore pada para penonton dan hadirin yang ada di studio ini. Kami pertama-tama mengucapkan mohon maaf Bapak Kapolres seharusnya hadir, namun beliau masih ada kegiatan yang sangat penting sekali sehingga beliau tidak bisa hadir dan mewakilkan saya. Jadi untuk latar belakang Kampung Tangguh Banua ini yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Tabalong, itu sebenarnya menanggapi tentang menyebarnya COVID-19 ini semakin hari semakin luas, Mbak. Betul. Jadi dari situlah dari kepolisian, Polda Kalsel beserta stakeholder yang lainnya dari gubernur maupun dari Pangdam itu bersepakat untuk membuat kampung tangguh. Artinya dalam kampung tangguh itu tujuannya yaitu mencegah kemudian menghambat jangan sampai COVID-19 ini nantinya akan meluas. Itu tujuannya Mbak, latar belakangnya dari situ. Baik Pak, untuk fungsi sendiri dari Kampung Tangguh Banua itu Pak? Ya itu tadi, menghambat jangan sampai COVID-19 ini makin hari makin meluas. Jadi dengan adanya kampung tangguh itu masyarakat diajak untuk sama-sama. Jangan sampai dari pemerintahan aja yang menghambat, membawai. Nah, ini masyarakat kita bawa bersama-sama. Karena tidak menutup kemungkinan kampung tangguh ini nantinya tujuannya itu yaitu menghambat jangan sampai menyebar yang lebih luas lagi. Artinya masyarakat juga turut serta ya untuk mencegah untuk penyebaran COVID-19. Betul. Baik, Pak Dr. Taufikur Rahman Hamdi. Apa sebenarnya fungsi Kampung Tangguh Banua itu sendiri, Pak? Ya, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Didik ya, bahwa sebetulnya Kampung Tangguh itu didirikan bagaimana kita meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal ini dalam kegiatan kondisi pandemi ini. Kita tahu upaya pemerintah ya, baik itu seluruh jajaran sudah berupaya sekuat mungkin, namun semua tidak akan berhasil dengan optimal tanpa ada dukungan dari masyarakat. Nah, disinilah bagaimana kita berharap itu peran serta masyarakat baik dalam kondisi pencegahan ya, kemudian penanggulangan ya. Nah, ini dua komponen ini akan tertuang dalam Kampung Tangguh ini. Jadi bagaimana masyarakat itu mempunyai kemampuan sendiri untuk mencegah tersebarnya COVID tadi seperti disampaikan Pak Didik. Kemudian bagaimana masyarakat juga mampu merespon dan menanggulanginya kalau apabila ada masyarakat yang terpapar dari COVID. Nah, kita tahu COVID ini dampaknya ya, pertama memang dari sisi kesehatan, kedua dari sisi ekonomi ya. Betul. Nah, tentu ini juga merupakan suatu segmen atau bagian dimensi yang akan digarap di Kampung Tangguh ini. Jadi beberapa unsur inilah yang kita harapkan, tapi tujuan sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat itu dalam peran serta dalam kegiatan pencegahan maupun penanggulangan COVID-19. Baik, mohon izin Pak Didik, apa saja program dari Kampung Tangguh Banua itu sendiri Pak? Program Kampung Tangguh mengajak masyarakat yang ada terpapar itu, yang sudah terbentuk di Kampung Tangguh, untuk yaitu mencegah masalah kesehatannya, kemudian masalah ketahanan pangannya, masalah keamanannya. Nah, itu program-programnya itu sampai ke kebudayaannya bagaimana,
mungkin yang sering kita digotong royong itu termasuk kebudayaannya, kebudayaan masyarakat setempat itu. Nah itu perlu kita galakan. Jadi masyarakat itu mau nggak mau kita bawa untuk bersama-sama. Apabila ada warga kita yang ada terpapar, bagaimana caranya menanggulangi, jangan sampai warga ini apalagi di rumah sakit itu sering penuh kan. Iya. Nah makanya itu dibawa masyarakat untuk isolasi mandiri. Di sana juga ada tersedia rumah isolasi mandiri yang disediakan di Kampung Tangguh. Nah itu nanti wargalah yang mengurusi, jangan sampai warga yang terpapar itu bisa keluar masuk. Nah itu jangan sampai, makanya warga itu bergotong royong membantu warga yang terpapar tadi dalam hal kebutuhan ekonominya bagaimana, kemudian keperluan apa, nanti masyarakat yang tidak terpapar itulah yang membantu, Mbak. Baik, dalam hal ini siapa saja Pak yang terlibat dan mungkin pembagian perannya itu sendiri seperti apa? Itu semuanya diserahkan ke masyarakat. Di sana terbentuk sudah susunan organisasinya, ketuanya. Nah, biasanya kalau ketuanya itu ya ketua RT, kemudian pelindungnya, kemudian di sana juga ada divisi-divisi, diantaranya divisi kesehatan, divisi keamanan, divisi ketahanan pangan. Oke, jadi memang sudah terbagi ya peran? Ya, sudah terbagi semuanya peran-perannya. Baik, Pak Dr. Taufikur Rahman Hamdi, mungkin seperti apa juga upaya pemerintah dalam program ini, Pak? Nah, jadi tadi disampaikan ya, karena kita sifatnya ini adalah meningkatkan kemampuan masyarakat secara mandiri. Jadi upaya pemerintah itu ada dalam hal fasilitasi atau fasilitator. Jadi kami memfasilitasi pertama dulu dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Karena tadi disampaikan Pak Didik kan mereka berbagi peran semua. Nah contohnya mungkin dari sisi kesehatan, kami terutama dari bidang kesehatan itu akan memfasilitasi dulu. Jadi sebelum terbentuknya Kampung Tangguh tentu ada peningkatan kapasitas atau kemampuan. Nah di sini ada beberapa macam materi nanti yang dalam kegiatan pelatihan itu. Nah jadi dengan adanya kegiatan pelatihan-pelatihan ini, nah nanti kita secara bersama. Kemudian yang kedua adalah kita juga membantu secara fasilitas ya. Mungkin ada terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan terjaminnya terlaksananya kegiatan Kampung Tangguh ini. Nah itulah yang peran pemerintah dalam ini. Jadi pemerintah akan selalu mensupport karena tentu kita sudah sadari bahwa peran serta masyarakat dalam penanggulangan COVID ini sangat besar sekali. Betul. Pengaruhnya nanti bagaimana kita bisa menurunkan ataupun memutus rantai penularan COVID-19 khususnya di Kabupaten Tabalong. Oke, baik. Pak Husin sebagai Ketua Kampung Tangguh Banua itu sendiri Pak ya, bagaimana antusias masyarakat maupun warga yang tinggal di sana maupun juga di lokasi lain di sekitar Kampung Tangguh Banua itu sendiri Pak? Ya terima kasih Mbak. Jadi antusias dari warga kami ketika ditetapkan sebagai Kampung Tangguh Banua itu luar biasa. Artinya mereka sangat mengapresiasi, termasuk juga atas dukungan dari aparat, baik itu kepolisian, baik itu pemerintah daerah, baik itu dari TNI. Nah, dengan antusias warga yang bagus ini, maka semua program-program yang ada di Kampung Tangguh ini alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Didik, Pak Dr. Taufik bahwa ada 5 program Kampung Tangguh ini. Ada program ketahanan kesehatan, ketahanan pangan, ketahanan keamanan, ketahanan informasi, dan terakhir ketahanan budaya. Nah, alhamdulillah semua program itu terlaksana di Kampung Tangguh Banua Swadharma. Berarti artinya memang di Kampung Tangguh Banua ini tidak hanya fokus dari segi kesehatannya saja Pak ya, tapi memang tadi ada 5 poin ya, 5 ketangguhan. 5 ketangguhan. Oke, baik, kita tahan sejenak Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah ini. Baik pemirsa, kita kembali dalam program Dialog dan saya akan kembali melanjutkan perbincangan saya mengenai efektifkah adanya Kampung Tangguh Banua ini. Baik, saya kembali ke Pak Didik, mohon izin Pak. Sebenarnya sudah ada berapa titik Pak untuk Kampung Tangguh Banua itu sendiri dan ada di mana saja? Baik, terima kasih. Untuk Kampung Tangguh Banua ini kalau di Kabupaten Tabalong sudah terbentuk berdasarkan surat keputusan Bupati
nomor 188.45 garis miring tahun 2020 itu ada 14 kampung tangguh, Mbak. Sudah ada 14. 14. Kemudian untuk tempat-tempatnya seperti di Murung Budak ya, Kecamatan Murung Budak itu ada 2, yaitu Kampung Tangguh Desa Kasio Raya, Kampung Tangguh Kelurahan Mabuun RT 11 yaitu di Swadharma itu. Kemudian untuk di Kecamatan Tanjung itu Desa Wayo, Kampung Tangguh Desa Wayo, di Tanta Desa Tanta. Kemudian untuk di Keluak ada Kampung Tangguh Desa Paliat dan Kampung Tangguh Desa Budak Setegal untuk di Keluak. Kemudian untuk di Kecamatan Muara Ros, Kampung Tangguh Benua itu di Desa Mantuil. Jadi rata-rata setiap kecamatan itu sudah ada kampung Sudah tangguh. ada kampung tangguh Benua, Perwakilannya Pak. per kecamatan sudah ada. Dengan harapan ke depan pun juga kalau bisa ditambah dari kecamatan, dari unsur Muspika itu menambah sendiri. Apabila sudah siap, kami nanti akan mengecek selaku tanggung jawab kami, tugas tanggung jawab kami untuk mengecek itu selaku PUP-nya kami di Polres. Nah, jadi kalau sudah siap dari kecamatan, kami akan cek, nanti kami melaporkan, meneruskan ke Polda ke tingkat atas bahwa untuk Kabupaten Tambalong ada penambahan kampung tangguh. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Untuk kegiatan sendiri, Pak, secara umum di Kampung Tangguh Banua itu seperti apa, Pak? Jadi kalau kegiatannya itu hampir merata, Mbak ya. Seperti di bidang kesehatan itu ya. Di sana akan dibentuk suatu pos kesehatan, posko kesehatan. Kemudian pola budaya hidup sehat di sana dilakukan. Kemudian keluar masuknya orang maupun barang ke Kampung Tangguh itu juga akan dilakukan juga di sana. Kegiatan itu dilakukan juga, Mbak. Kemudian keluar masuk rumah tempat tertentu di wilayah KTP itu juga diawasi oleh petugas-petugas yang ada di Kampung Tangguh itu. Kemudian masalah kelompok itu harus sudah dikelompokkan, kelompok yang rentan dengan kesehatan, yang sudah usia lanjut itu sudah diatur di sana, Mbak. Jadi kalau bisa kelompok-kelompok yang rentan itu kalau bisa jangan dijadikan satu dengan kelompok-kelompok yang masih sehat, yang imunnya meningkat, yang bisa imunnya masih tahan. Nah, itu sudah dilakukan di sana di Kampung Tangguh. Itu untuk bidang kesehatan. Nah, di bidang keamanan juga dilakukan keamanan situ juga, Mbak. Misalnya dibentuk pos, di situ ada SOP-nya, bagaimana orang yang keluar masuk dari Kampung Tangguh itu bagaimana. Itu diberikan SOP. Berarti Ya. pengecekannya memang sangat ketat, Pak? Betul, yang keluar masuk itu harus dicek apa tujuannya. Baik barang kiriman pun seharusnya ya memang sudah dilakukan di pos Kampung Tangguh itu. Ini untuk siapa, kemudian penerimanya yang di dalam Kampung Tangguh itu siapa, itu dihubungi. Jadi jangan sampai orang yang dari luar itu ke dalam membawa virus, kita nggak tahu kan, Mbak. Nah, itu tujuannya itu. Jadi kalau membawa barang, tolong taruh sini, hubungi Pak yang menerima di dalam supaya mengambil. Itu tujuannya. Baik. Kegiatan-kegiatannya, Mbak. Baik, untuk Pak Dr. Taufik, apa saja Pak kegiatan secara umum di Kampung Tangguh Banua itu? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Didik ya. Jadi sebetulnya kegiatan ini kita kategorikan dalam kegiatan pencegahan, kemudian dalam penanggulangan. Tadi contohnya seperti bagaimana protokol orang keluar masuk di kampung tersebut. Nah, ini dalam rangka untuk mencegah terjadinya orang luar yang kemungkinan menularkan virus COVID-19 ke dalam kampung itu. Nah, di pos itu kan mungkin ada pengecekan baik itu suhu ya, kemudian juga tadi ada pemisahan antara orang-orang yang beresiko ya, dalam hal ini digolongkan. Jadi itu di dalam SOP itu sudah dikelompokkan orang yang beresiko ya, orang tanpa berisiko. Dan bahkan mungkin nanti ada rekomendasi kepada gugus bagaimana mungkin orang yang dicurigai ini akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Kalau dulu rapid mungkin sekarang bisa direkomendasikan untuk dilakukan swab. Nah, langkah-langkah pencegahan inilah yang dilakukan di Kampung Tangguh seperti yang disampaikan oleh Pak Didik tadi. Nah, tetapi yang mungkin yang lebih banyak lagi adalah bagaimana dalam langkah penanggulangan. Nah, tadi ada penanggulangan kesehatan ya. Penanggulangan kesehatan tentu di sana di mana ada protokol dalam bagaimana menanggapi misalnya ada kejadian yang disebut dengan penanggulangan gawat darurat atau PGD. Nah, kemudian yang kedua misalnya psychological first aid atau EPA. Jadi ternyata orang yang kena COVID ini kan stres ya.
Iya. Nah, jadi harus ada bagaimana menenangkan orang tersebut supaya jangan stres. Tapi yang stres bukan orangnya saja, mungkin keluarga atau tetangganya juga Betul. stres. Ya kan? Stres Kalau juga ada karena orang merasa terkonfirmasi takut ya. positif pun akan jadi stres gitu loh. Nah, jadi di sana juga ada hal tersebut. Kemudian bagaimana pola mengkarantina seseorang ya. Kita tahu misalnya ada orang yang datang dari daerah yang hitam atau zona merah ya. Ada riwayatnya, mungkin karena itu penduduk asli di sana Pak ya. Jadi orang ini perlu diisolasi mandiri dulu. Nah, bagaimana langkah isolasinya? Apakah di rumah ya? Atau mungkin kalau orang ada yang terkonfirmasi positif, nah tentu akan dilakukan isolasi. Nah, di sana mungkin di Kampung Tangguh itu disediakan tempat khusus untuk melakukan isolasi orang-orang yang terkonfirmasi positif tadi. Nah, itu dalam tahap penanggulangan. Nah, kemudian banyak lagi hal yang lain ya. Mungkin nanti Pak Husin juga bisa menyampaikan tentang penanggulangan dampak ekonominya, dampak tadi sosial ya. Kemudian keamanan juga, karena Kampung Tangguh ini ada kampung yang memang betul-betul tangguh. Dalam konsep tadi ada 5 ketangguhan. Nah, inilah kalau kita ceritakan ya, jadi saya hanya mengelompokkan 2 tadi dalam bagaimana dalam tahap pencegahannya. Jadi pencegahan tadi ada disampaikan Pak Dik masalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Kemudian SOP bagaimana orang keluar masuk desa tersebut, apalagi orang asing ya, yang kemungkinan akan membawa kuman COVID-19 ini ke kampung tersebut. Kemudian kalau ada warga yang terdampak seperti apa harus dilakukan. Bahkan saya ketahui bahwa sampai misalnya ada keluarga yang warga yang meninggal pun di sana sudah siap Mbak bagaimana melakukan pemulasaran jenazah yang terkonfirmasi COVID ya secara COVID-19, bahkan sampai penguburannya. Nah, ini kemarin contohnya di Swadharma sendiri, saya dengar sudah ada kami dari pihak RSUD ya, pihak kesehatan melakukan pelatihan langsung kepada kader-kader yang ditunjuk di sana untuk melakukan langkah-langkah pemulasaran maupun pemakaman kasus COVID ini. Jadi lengkap sekali yang dilakukan di Kampung Tangguh ini. Mungkin kalau kita ceritakan semua Pak ya, sangat banyak. Tapi yang intinya ya hal-hal seperti itu yang kita lakukan. Jadi 2 golongan tadi adalah bagaimana pencegahan, bagaimana penanggulangan. Oke, artinya memang benar-benar dipersiapkan untuk memang benar-benar tangguh dan juga mandiri ya. Iya, mandiri. Karena sampai sejauh itu di mana untuk pelatihan pemulasaran juga betul. Pak ya. Karena itu yang biasanya memang dilakukan oleh tenaga medis betul. ya. Oke, baik untuk Pak Husin. Apa saja Pak kegiatan yang sudah dilakukan di Kampung Tangguh Banua Swadharma itu sendiri Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi ada beberapa kegiatan yang kami lakukan di Kampung Tangguh Swadharma. Yang pertama terkait dengan ketangguhan kesehatan tadi, kami membuat posko kesehatan. Jadi posko kesehatan ini kebetulan di Kampung Tangguh kami ini ada bidan, maka beliaulah yang selalu memonitor, advise warga untuk bagaimana pola hidup bersih, bagaimana konsumsi makanan yang bagus, dan kalau ada keluhan-keluhan warga bisa disampaikan ke beliau, bisa melalui WA maupun datang langsung ke tempat posko kesehatan kami. Kegiatan yang kedua untuk kesehatan, kami juga membuat posko COVID pemantauan. Jadi setiap orang yang masuk ke Kampung Tangguh Swadharma itu dilakukan pengecekan. Khusus orang yang di luar Kabupaten Tabalong atau orang yang bermalam, maka kami mewajibkan meminta surat keterangan sehat dari daerah asal. Jadi kalau tanpa ada surat keterangan sehat dari daerah asal, maka yang bersangkutan tidak bisa bermalam di Kampung Tangguh Swadharma. Selanjutnya untuk ketangguhan kesehatan, kami juga menyiapkan rumah isolasi. Rumah isolasi ini dari swadaya masyarakat. Kebetulan di tempat kami ada tempat perumahan yang memang kosong. Itu ada 5 kamar, jadi sudah kita siapkan rumah isolasinya. Jadi ketika orang tidak bisa isolasi di rumah, maka dia bisa melakukan isolasi di tempat yang sudah kami siapkan. Selanjutnya untuk ketangguhan ekonomi, kami juga menyiapkan bank pangan. Jadi bank pangan ini menghimpun baik itu dana, baik itu sumbangan dalam bentuk natura dari warga Kampung Tangguh itu sendiri. Kalau dari sisi dana, jumlah yang terhimpun di Kampung Tangguh Swadharma itu sudah mencapai 25 juta lebih
dana yang terkumpul untuk operasional penanganan COVID-19 ini. Itu swadaya masyarakat, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Kampung Tangguh Swadharma. Selain itu juga kami menyiapkan pertanian. Jadi ada memang pertanian hidroponik, pertanian melalui polybag, termasuk lahan-lahan kosong yang terlantar itu dimanfaatkan oleh warga untuk menanam kebutuhan-kebutuhan yang bisa dikonsumsi oleh warga itu sendiri. Ketangguhan ekonomi lain yang kami lakukan adalah membuat dapur umum. Dapur umum itu dikelola oleh ibu-ibu, itu menyiapkan kebutuhan makanan untuk masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, termasuk juga untuk operasional petugas yang jaga di posko COVID-19. Selain itu kami juga mengembangkan budidaya ikan, ada ikan nila, ikan lele, ikan ada beberapa ikan yang lain juga yang memang dibudidayakan masyarakat melalui kolam bundar maupun kolam yang ada di halaman. Itu yang dilakukan untuk ketangguhan pangan. Kalau ketangguhan keamanan, kami punya 3 posko keamanan, baik itu di depan, di tengah, itu dikelola oleh warga, dan terakhir kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang ada di pos security mes yang ada di tempat kami. Jadi security yang ada itu bukan hanya untuk menjaga keamanan mesnya saja, tapi juga menjaga keamanan warga sekitar Kampung Tangguh itu juga. Keamanan bukan cuma keamanan ini ya, keamanan dari sisi pencurian, tapi juga menegur orang yang misalkan tidak menggunakan masker. Nah, itu yang selalu kami himbau untuk petugas-petugas keamanan. Ketangguhan selanjutnya terkait dengan informasi, kami punya grup WA, kami punya TOA speaker yang bisa didengar oleh sekitar warga Kampung Tangguh. Ketika ada pengumuman dan sebagainya, itu kami lakukan menggunakan speaker tersebut sehingga informasi-informasi itu bisa didapat sesegera oleh masyarakat. Terakhir adalah ketangguhan budaya. Nah, ini yang penting. Ketangguhan budaya ini adalah budaya gotong royong yang tumbuh di masyarakat ini sudah mulai kita hidupkan kembali. Jadi kami tidak menyangka juga bahwa kebersamaan warga dengan ada COVID-19 ini luar biasa. Bagaimana warga itu membantu warga yang lain yang tertimpa musibah karena COVID-19 itu, baik itu pangannya, baik itu kebutuhan yang lainnya, sehingga melakukan isolasi mandiri itu lebih tenang, lebih tidak stres karena disupport oleh semua warga Kampung Tangguh Banua. Oke, artinya memang kalau saya dengar dari penjelasan Bapak tadi memang benar-benar mandiri ya. Saya tertarik dari tadi ada sudah menanam sayur mayur juga, dan kemudian juga ada kolam ikan. Artinya memang tidak hanya fokus di sisi kesehatan, tapi juga tadi untuk ketahanan pangan dan untuk pemulihan ekonomi juga, Pak ya. Betul sekali. Oke, baik. Mohon izin Pak Didik, apa saja yang menjadi target Kampung Tangguh Banua itu sendiri, Pak? Untuk target sudah kami jelaskan tadi, yaitu tujuan sama tujuannya, yaitu mencegah jangan sampai COVID-19 ini menyebar lebih luas lagi, sehingga masyarakat di lingkungan masyarakat itu kita bentuk Kampung Tangguh untuk tangguh segalanya dalam menghadapi COVID-19 ini. Tangguh dari berbagai hal, Pak ya? Berbagai hal, apa yang disampaikan oleh Ketua Kampung Tangguh Swadharma tadi, itulah yang diberikan, sehingga target untuk dibentuknya Kampung Tangguh yaitu tadi warga supaya sanggup dan siap menghadapi COVID-19 ini dengan ketangguhan yang sudah ada itu. Karena tidak menutup kemungkinan, Mbak ya, COVID-19 ini selamanya akan ada, hanya tinggal kita aja. Betul. Nah, itulah masyarakat kita didik untuk menghadapi itu, tangguh segala sesuatunya. Oke, baik, terima kasih Pak. Dr. Taufik, apa sebenarnya menjadi target dari Kampung Tangguh Banua itu sendiri dari pandangan dokter sendiri? Jadi begini, Kabupaten Tabalong ya hingga pada hari ini, alhamdulillah untuk perkembangan kasus COVID-19 sudah menurun dari 240 yang positif ya, yang sembuh sudah 225, yang meninggal ada 7 sehingga tinggal 8 orang yang masih dirawat. Nah, tentu kita berharap perkembangan ini akan semakin bagus, bahkan mungkin ada 0 ya, sampai 0 yang positif.
di mana nanti perlu ada strategi untuk mempertahankan. Jadi makanya kami ada strategi ke depannya bagaimana membagi polanya, zona hijau itu bukan hanya tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat desa. Nah, bagaimana kiat kita untuk mempertahankan supaya tadi kalau disampaikan Pak Didik kan mencegah. Artinya bagaimana supaya desa yang sudah tidak terkonfirmasi positif lagi bertahan dalam kondisi nol itu. Sehingga kalau ini sudah ditopang, di mana tadi kita ada 12 kecamatan dan ada 14 kampung tangguh, bahkan mungkin bisa sampai ke 131 desa kelurahan yang ada di Tabalong, tentu strategi ini akan sangat efektif sekali dalam bagaimana menjaga keamanan Kabupaten Tabalong terhadap perkembangan atau memutus rantai COVID-19. Itu yang pembahasan saya secara umum. Jadi salah satu formulanya, strateginya adalah dengan meningkatkan atau menggiatkan potensi daripada kampung tangguh ini sendiri. Tadi kalau kita goal yang singkatnya adalah bagaimana masyarakat memiliki kemampuannya, tetapi secara global nanti bagaimana desa ini bertahan, tidak ada lagi penambahan terkonfirmasi positif. Dengan upaya-upaya yang disampaikan oleh Ketua Kampung tadi ya, dengan 5 ketangguhan tadi, saya yakin dengan 5 ketangguhan ini kalau dijalankan secara efektif dan efisien, maka pemutusan rantai penularan COVID dan peningkatan kasus ini akan kita bisa hambat. Jadi saya setuju nih jalan dengan bagaimana pola kita supaya Tabalong nanti bisa bertahan di zona yang hijau tadi. Karena apa? Tapi disampaikan Pak Didik, untuk virus, saya rasa betul tidak sampai kapanpun mungkin virus ini akan selalu ada. Bahkan 5 tahun ke depan masih ada. Cuman bagaimana kita bisa bertahan dalam kondisi pandemi ini, yaitu dengan penerapan protokol kesehatan. Mungkin rohnya dari Kampung Tangguh ini bagaimana supaya masyarakat tuh bisa menerapkan protokol kesehatannya. Dan kemudian bisa mencegah tadi dan menanggulanginya tadi ya, dengan segala kegiatannya. Namun yang perlu kita ketahui bahwa tadi ya, bahwa karena pandemi ini tidak jelas kapan berakhirnya ya. Nah, sehingga perlu ada upaya-upaya khusus yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa berdiam diri. Karena kita berharap ya, contoh untuk pendidikan anak aja ya. Ya mungkin nanti saran kepada Kampung Tangguh ini bagaimana supaya anak-anak yang tidak bisa sekolah ini bisa menikmati pelajarannya ya, termasuk bagaimana penyediaan fasilitas wifi dan sebagainya, ini bisa dilakukan di Kampung Tangguh, sehingga mereka bisa menerima pendidikan yang lebih bagus. Dan saya dengar dari pemerintah bahwa tanpa adanya zona hijau, maka tidak mungkin dibuka sekolah secara langsung seperti biasa. Nah, upaya-upaya ini yang strategi secara, kalau kami dari Gugus, tentu bagaimana karena Tabalong itu pernah mengalami zona hijau ya, sebelum Idul Fitri kemarin. Tapi sayangnya kita kembali ke zona merah. Nah, ini kita ada peluang ini untuk menuju zona hijau. Nah, cuman bedanya dulu kita tidak ada pendekatan seperti Kampung Tangguh. Nah, yang periode kedua ini kita harapkan dengan ada Kampung Tangguh ini kita bisa mempertahankan zona hijau tersebut. Sekarang sudah ada peraturan Bupati tentang pemakaian masker, larangan. Betul, itu salah satu usaha juga bagaimana kita bertahan untuk mempertahankan, karena tadi baru saja selesai dicanangkan ke depannya bahwa Tabalong akan ada program gerakan 1 juta masker. Gerakan 1 juta masker. 1 juta masker ini sebetulnya dilakukan dengan 2 komponen, yaitu satu peran serta masyarakat sendiri, kemudian yang kedua bagaimana upaya dari pemerintah maupun swasta yang mensupportnya. Nah, kita lihat saja upaya-upaya ini sebetulnya saya berbahagia Tabalong sebetulnya sudah punya strategi yang jelas ke depannya bagaimana untuk mengimplementasikan untuk mengeliminir ya COVID-19 di Kabupaten Tabalong sendiri. Oke, baik Pak Husin, apa sebenarnya nih keunggulan dari Kampung Tangguh Banua Swadharma itu, Pak? Ya, keunggulan Kampung Tangguh Swadharma ini warganya kompak. Warganya kompak. Jadi kita mengusulkan suatu program itu insya Allah didukung oleh warga semua. Itu keunggulan dari Kampung Tangguh. Orang membayangkan kalau komplek, kalau daerah perkotaan itu masyarakatnya egois, acuh, sesama tetangganya tidak saling kenal, tidak saling sapa, gotong royong apalagi. Kalau di Kampung Tangguh Swadharma itu warganya kompak, semua kegiatan itu dilakukan secara gotong royong, secara bersama-sama. Alhamdulillah program yang Kampung Tangguh ini bisa berjalan dengan bagus.
Artinya menepis pernyataan bahwa biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan itu acuh, Pak ya? Acuh, oke. Jangankan untuk bergotong royong, kadang kenal dengan kenal aja sendiri. tidak, Iya, gitu loh. betul. Artinya itu menepis dengan pernyataan itu ya, bahwa Kampung Tangguh Banua Swadharma itu kompak dan saling bekerja sama satu sama lain. Baik, mohon izin Pak Dedi. Sebenarnya seberapa efektif Pak untuk Kampung Tangguh Banua ini sendiri untuk penanggulangan COVID-19 di Kabupaten? Sangat efektif, Mbak. Sangat-sangat efektif. Asal masyarakatnya mendukung. Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Husein selaku Ketua Kampung Tangguh Swadharma, kalau masyarakatnya mendukung sangat efektif. Kemudian masyarakatnya juga mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Karena apa, sebelum pembentukan Kampung Tangguh, otomatis warga itu kan rapat dulu, Mbak, dikumpulkan oleh sampai dibentuk ketuanya, kemudian divisi kesehatannya siapa, divisi keamanannya siapa, ketahanan pangannya bagaimana, itu sudah dibentuk, Mbak. Makanya sangat efektif apabila sudah terbentuk. Dengan kunci masyarakat harus mematuhi juga, mematuhi apa yang sudah diputuskan dalam rapat tadi. Artinya saling bekerja sama, Pak. Betul, baik dari pemerintahannya, kemudian dari masyarakatnya juga, dari tokoh-tokoh masyarakatnya, gitu. Jadi mungkin menambahkan juga terkait dengan efektivitasnya ini kan, di tempat kami dulu kan ada 3 yang terkonfirmasi positif. Memang itu 3-nya sumbernya dari luar, bukan dari dalam. Karena ada orang yang datang ke tempat kami sebelum ada Kampung Tangguh kan. Nah, dengan adanya program Kampung Tangguh ini, kami sampai saat ini sudah bisa mempertahankan tidak ada lagi penambahan dari warga yang terkonfirmasi positif. Nah, ini kan bukti bahwa program Kampung Tangguh itu memang efektif. Memang benar-benar efektif. Yang sampai oleh itu terbukti di tempat kami. Oke, baik. Menurut Dr. Taufik sendiri? Ya, tadi saya tidak bisa menambahkan lagi ya bahwa ini sudah betul dinyatakan efektif. Namun yang saya sampaikan bagaimana penyebar luasan Kampung Tangguh ini di Kabupaten Tabalong secara pemerataannya. Mudah-mudahan akan tumbuh kampung-kampung tangguh Swadharma yang lainnya yang bisa melakukan hal seperti ini. Jadi akhirnya gugus tugas akan sangat terbantu sekali dalam hal ini. Tadi sebagai contoh ada beberapa yang sudah terkonfirmasi positif di Kampung Swadharma. Ini juga sangat efektif dalam proses penyembuhannya. Jadi beberapa pasien itu setelah kami amati memang sudah sembuh karena dilakukan karantina mandiri di sana yang dilakukan betul-betul ya terlengkapi semua kebutuhannya. Warganya tidak stres ya, kita tahu percepatan penyembuhan daripada penderita COVID-19 ini juga tergantung bagaimana situasi kejiwaannya tadi. Kalau dia stres juga lambat nanti konfirmasi negatifnya. Yang kedua masalah tadi ya, masalah support dari gisinya ya, ini juga menambah ketahanan tubuhnya. Dan saya amati bahwa 3 pasien tersebut lumayan sudah bisa sembuh sampai sekarang ya. Dan tadi sudah dinyatakan juga mereka bertekad untuk mempertahankan tidak ada lagi orang yang terkonfirmasi positif. Nah, inilah kalau semakin banyak kampung tangguh seperti itu, jadi kita bisa mengurangi penyebaran virus di Tabalong ini. Dan satu yang saya garis bawahi tadi dari sisi keamanan tadi, di mana mereka punya kemandirian dalam menerapkan kesadaran masyarakat dalam bermasker. Bahkan saya dengar itu ada sanksinya juga untuk warganya. Ada denda ya masalah yang di SK-kan oleh RT. Nah, ini kan bisa jadi contoh untuk daerah yang lain. Ya, walaupun secara global Pak Didik menyampaikan, Pak Bupati juga akan menyampaikan perbub nanti yang bagaimana penerapan ya kedisiplinan untuk menjalankan protokol kesehatan berupa penerapan masker ini. Nah, ini tentu sudah disupport oleh Kampung Tangguh ini secara mikro ya, secara makronya kan se-Kabupaten Tabalong. Jadi terus terang banyak hal, banyak dimensi yang kita sampaikan kalau kita bicara efektivitasnya. Dan saya sampaikan lagi, ini salah satu strategi yang sangat manjur sekali dalam rangka mempertahankan Tabalong untuk tidak merebak lagi kasusnya COVID-19 di sini. Berarti artinya saat ini menggunakan masker itu sama pentingnya seperti menggunakan helm ya Pak? Betul. Sekarang kalau nggak pakai masker naik sepeda motor walaupun pakai helm akan di stop, Mbak. Iya, malah pertanyaannya lebih luas lagi. Apakah bawa SIM atau bawa STNK? Pertanyaannya malah lebih spesifik Pak ya? Spesifik padahal lagi gitu. Hanya masker. tidak masker aja. Dan itu mulai sudah ditetapkan oleh Pak Bupati. Jadi artinya informasi ini buat masyarakat di rumah ya, bahwa sekarang memang benar-benar kemana-mana itu harus membawa masker. Oke, baik, kita tahan sejenak Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah ini.
Baik pemirsa, kembali dalam program Dialog dan saya akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai Kampung Tangguh Banua ini. Mohon izin Pak Didik. Sebenarnya sampai saat ini kira-kira apa nih Pak permasalahan atau tantangan utamanya untuk Kampung Tangguh Banua itu sendiri? Untuk tantangan Mbak ya, yaitu mempertahankan Mbak. Mempertahankan. Mempertahankan Pak, justru yang mempertahankan itu dari warga masyarakatnya sendiri. Kalau yang masyarakat itu komitmen dari awal sudah membentuk kampung tangguh, ya mudah-mudahan jangan sampai kendor lagi. Jangan cuma ada petugas, ada tim penilai baru dibentuk, itu jangan. Kita sama-sama, walaupun tidak ada tim penilai atau petugas yang ngawasi, laksanakan apa yang sudah dirapatkan, sudah dibentuk tadi. Itu tantangannya yang paling berat, mempertahankan tadi, mempertahankan keputusan yang sudah digariskan oleh masyarakat sendiri di Kampung Tangguh itu. Baik, Dokter Taufik, apa tantangannya kira-kira nih? Ya, secara umum juga termasuk tantangannya bagaimana mereplikasi ke desa-desa yang lain. Jadi kita anggap Kampung Tangguh yang sudah ada merupakan role model lah. Nah, kita bisa membangkitkan keinginan dari bagaimana mungkin di sana ada kepala desa atau tokoh masyarakat harusnya punya rasa keinginan meniru yang sudah dilaksanakan di tempat lain. Nah, kami dari pemerintah nanti ada beberapa pola bagaimana kami juga akan memberikan reward kepada kecamatan ataupun desa yang sudah hijau. Nah, ini akan memberikan motivasi. Nah, salah satu caranya siapa yang ingin wilayahnya hijau, maka mereka harus melaksanakan ketahanan masyarakat ini dalam hal Kampung Tangguh ini. Jadi itu merupakan tantangan ke depannya. Pertanyaan saya, bisa nggak daerah lain juga bisa melaksanakan ini? Semakin banyak kampung atau desa yang bisa melaksanakan konsep Kampung Tangguh ini, saya yakin maka semakin tangguhlah Kabupaten Tabalong. Jadi itu tantangannya. Oke, baik. Untuk Pak Husin ya, apa permasalahan yang ada di Kampung Tangguh Banua Swadharma Pak? Dan kira-kira bagaimana mengatasinya selama ini Pak? Ya, jadi memang permasalahan yang umum terjadi itu dari sisi budaya penggunaan masker sebenarnya yang saya lihat. Kadang-kadang masih ada warga yang kelupaan menggunakan masker. Karena ini kan merubah budaya dari orang yang biasa tidak menggunakan masker. Kita wajibkan menggunakan masker. Kadang-kadang lupa, ketinggalan, padahal di depan rumah lagi membersihkan rumah itu harusnya tetap menggunakan masker. Setiap aktivitas di luar rumah itu tetap menggunakan masker. Nah, ini yang harus kita edukasi terus warga agar membiasakan menggunakan masker, baik itu di lingkungannya maupun ketika keluar rumah. Jadi jangan sampai istilahnya ada kelupaan lagi seperti itu. Berarti padahal sebenarnya menggunakan masker ini merupakan hal yang sederhana ya, cuman ternyata bisa menjadi permasalahan juga tentunya dan efeknya juga besar Pak ya kalau misalkan ada banyak masyarakat yang memang lupa bahkan tidak menggunakan masker itu. Iya, kadang-kadang kan orang kalau sudah keluar rumah naik sepeda motor gitu sudah setengah jalan baru ingat kan, mau balik malas kan, mau terus ini resiko di razia polisi, makanya dari awal diingatkan untuk selalu menggunakan masker. Yang kedua, di tempat kami juga di setiap rumah itu sudah disiapkan tempat cuci tangan pakai sabun. Jadi semua rumah harus punya fasilitas tempat cuci tangan beserta sabunnya. Bahkan di lokasi itu, di tempat pemasangan tempat cuci tangan itu sudah dipasang stiker bahwa setiap orang yang masuk ke dalam rumah tersebut harus mencuci tangan. Nah, itu kami lakukan di Kampung Tangguh Banua Swadharma. Oke. Baik, untuk Dokter Taufik, bagaimana problem solve dari permasalahan yang ada ini, Pak? Ya, jadi begini. Tentu dengan adanya Kampung Tangguh ini nanti kita akan melakukan evaluasi ya. Jadi seperti disampaikan oleh Ketua Kampung Tangguh, setiap kali sudah dilaksanakan akan ada evaluasi. Nah, dari evaluasi itulah nanti kita akan tahu kekurangannya di mana. Nah, disinilah intervensinya bagaimana. Mungkin masyarakat bisa mengatasi masalahnya sendiri, dan kalau memang tidak mampu nanti kita dari pemerintah tentu akan memberikan support lagi. Misalnya, ini modalnya sudah nggak cukup ini untuk ketahanan pangan. Nah, ini jelas peran pemerintah akan ada di sana melalui dinas instansi terkait ya. Baik itu di bidang pertanian, kan, ke bidang sosial, kemudian kesehatan.
Nah ini akan secara terus-menerus akan kita lakukan. Nah disitulah jadi problem solvingnya itu tentu setiap kegiatan ada evaluasi terus. Nah tanpa adanya evaluasi tentu tidak akan ada peningkatan. Dan saya berharap tidak stagnan sampai di sini. Tentu ada inovasi-inovasi yang lain yang akan dilaksanakan. Kita tahu ini sudah cukup besar nih inovasinya. Dan tentu saja dalam keadaan pandemi ini inovasi sangat penting dalam hal ini. Dengan ada inovasi-inovasi ini dan ini juga bisa direplikasi ke tempat-tempat yang lain. Kita berharap itu bukan hanya masalah kemandirian atau kemampuan mereka, tetapi inovasi yang dilakukan sendiri dari masyarakat itu sangat penting. Tadi sudah disampaikan, mau keluar dari komplek aja sudah diingatkan, bawa masker atau tidak gitu. Nah ini kan pola pembiasaannya karena memang merubah habit atau kebiasaan itu butuh waktu, Mbak. Tidak mungkin dalam waktu sebentar itu bisa terjadi. Itu saja, tidak mesti itu di kalangan orang yang tidak berpendidikan. Orang berpendidikan pun mungkin ditambah lagi, mohon maaf. Tadi ada ketahanan informasi. Saya juga berharap saran pada Kampung Tangguh, kita juga berupaya untuk menekan hoax, Pak ya. Betul. Karena di tengah pandemi ini banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga bahasanya itu mengganggu. Bagaimana kita berupaya di sosmed itu mengedukasi masyarakat, tapi justru kontradiksinya mereka juga mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak percaya dengan COVID lah. Ada semacam apa artinya suatu apa ya namanya yang ini hanya ciptaan atau buatan, ada kepentingan-kepentingan. Nah ini hal-hal ini sangat mengganggu. Nah tadi di sini di Kampung Tangguh ada ketahanan informasi. Nah saya harapkan mungkin ketahanan informasi juga bagaimana menepis hoax yang ada di warga. Karena terus terang kalau saya membaca sosmed itu waduh. Betul. Kadang-kadang bikin merah kuping juga, Pak. Nah, kita ini sudah capek-capek betul, Pak. Berupaya untuk mencegah. Betul, seolah kita tidak berbuat ya. Nah, ternyata ini informasi yang beredar justru sebaliknya, Pak ya. Nah, jadi dengan Kampung Tangguh ini juga bisa menepis informasi dan ini bisa ditunjukkan bukti nyata kepada masyarakat ya. Bahwa ternyata kalau kita betul-betul melaksanakan dengan kolaborasi masyarakat ya, semangat dan sebagainya, insya Allah COVID ini bisa kita selesaikan di kabupaten kita ini. Oke, baik Pak Husin, apa yang sudah dilakukan masyarakat di sekitar untuk Kampung Tangguh Banua sendiri, Pak? Ya, yang sudah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa banyak yang dilakukan masyarakat. Program ini idenya kan memang awalnya dari usulan dari ini juga dari kepolisian, dari pemerintah daerah. Nah, setelah itu berlanjut terus sampai dengan sekarang. Jadi upaya-upaya tadi kita tetap mempertahankan 5 ketangguhan itu, ditambah tadi saran dari Pak Dr. Taufik tadi ketangguhan informasi salah satunya memfasilitasi proses belajar mengajar belajar warganya dengan menyiapkan fasilitas wifi. Nah itu akan kami segera tindak lanjuti, Pak. Mudah-mudahan kami bisa merealisasi itu sehingga bagi masyarakat yang tidak ada fasilitas wifi-nya di rumah bisa di tempat yang sudah kami siapkan. Nah itu usulan yang bagus, akan segera kami tindak lanjuti. Jadi itu juga untuk menunjang sistem pembelajaran, Pak ya, karena sampai saat ini sepertinya memang masih belajar daring ya? Daring ya? Masih belajar daring. Oke. Baik, mohon izin Pak Didik, apa saja Pak permasalahan dari pandemi ini yang sudah berhasil diselamatkan dengan adanya keberadaan Kampung Tangguh Banua ini? Ya kita ngambil contoh yang di Kampung Tangguh Swadharma, Mbak ya. Di sana kemarin terpapar berapa orang, Pak? 3 orang. Sehingga dengan isolasi mandiri, sehingga dia bisa sembuh, walaupun tanpa dirawat di rumah sakit. Nah itulah permasalahan yang nyata bisa kita lihat gitu loh. Hal nyata yang ya, terlihat, hal yang Pak nyata ya? bisa dilihat. 3 orang bisa terpapar dengan bantuan dari masyarakat yang ada di Kampung Tangguh itu, sehingga dia bisa isolasi mandiri di rumah. Beliau lepas dari COVID-19 sehingga sembuh kan gitu. Oke, jadi itu sudah nyata, sudah kan kenyataannya gitu. Hal nyatanya ketika ada yang terkonfirmasi kemudian sembuh untuk karantina mandiri dan juga mempertahankan untuk tidak ada yang terkonfirmasi sampai saat ini, Pak ya. Itu. Oke, jadi memang tidak ada penambahan. Artinya memang itu benar-benar dampak nyata, Pak ya. Iya, dampak nyata. Mungkin dari Dr. Taufik sendiri? Ya betul. Kalau saya memandang gini, suatu daerah dikatakan zona hijau apabila dia dalam 14 hari bisa bertahan tidak ada penambahan kasus positif di tempat itu. Nah ini kan definisinya kalau tadi Swadharma bisa bertahan bahkan 1 bulan sebagainya, berarti mereka sudah mempertahankan zona mereka sebagai zona hijau. Dan saya ketahui bahwa menggembirakan di Tabalong bukan hanya Swadharma,
di desa-desa yang lain juga Catur Karya juga cukup bagus ya penerapan di sana. Nah, jadi mungkin mereka bisa sharing ya, apa kelebihan di Swadharma bisa dipelajari oleh Catur Karya, apa kelebihan di Catur Karya mungkin juga bisa diterapkan di Swadharma. Jadi saya berharap Kampung Tangguh ini makin berkembang dan tumbuhlah inovasi-inovasi baru saya sampaikan tadi. Tadi ada rencana untuk menambah fasilitas WiFi ya. Nah, ini kan inovasi lagi yang dilakukan oleh Kampung Tangguh. Kemudian ke depannya tadi bagaimana Kampung Tangguh bisa menepis hoax yang ada di masyarakat ya dengan memperlihatkan bukti nyata tadi. Nah, saya rasa ini kalau bisa dilakukan itu bukti nyata sudah yang tidak bisa kita pungkiri ya. Iya. Dan kita boleh memberikan apresiasi kepada Kampung Tangguh Swadharma meraih predikat Kampung Tangguh terbaik Setabalong. Okay. Nah, ini jadi kita harapkan nanti hasilnya juga kita diwakili oleh Swadharma dan Catur Karya mengikuti lomba Kampung Tangguh tingkat provinsi. Dan hasilnya akan kita tunggu, mudah-mudahan kita doakan dapat lebih berprestasi lagi dan bahkan kalau bisa mewakili provinsi akan maju ke tingkat nasional. Baik, kita doakan sama-sama ya. Amin. Semoga memang benar-benar selalu terjaga kekompakannya. Dan pesan saya inovasi nanti akan ditambah, siapa tahu nanti ada lomba lagi. Oke, benar. Bisa ditambahkan. Iya, benar. Baik. Siap. Selalu berinovasi, saya harapkan seperti itu. Oke, baik, kita tahan sejenak, Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah ini. Baik pemirsa, terima kasih, kita kembali dalam program Dialog dan tentunya kita masih akan melanjutkan perbincangan kita mengenai Kampung Tangguh Banua ini. Baik, saya ingin ke Pak Husin ya, Pak. Kalau tadi kan dikatakan bahwa dari warga yang terkonfirmasi positif itu diisolasi mandiri, otomatis kan itu mereka beraktivitas mungkin selama karantina mandiri itu kan di sana ya, di sana. Nah, otomatis menghasilkan limbah. Bagaimana dari Kampung Tangguh Banua Swadharma sendiri mengelola limbah tersebut, Pak? Ya, sangat menarik nih pertanyaan Mbak Antung terkait limbah medis yang dihasilkan oleh warga yang terkonfirmasi positif yang melakukan isolasi mandiri. Jadi Kampung Tangguh Swadharma ini sudah mengelola limbah medis. Kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Sudah diberikan pelatihan-pelatihan dari Dinas Lingkungan Hidup bagaimana pengelolaan limbah medis itu. Yang pertama, kami menyiapkan plastik besar yang hitam itu akan kami taruh di rumah warga yang melakukan isolasi mandiri. Nanti warga yang terkonfirmasi positif itu membuangnya ke plastik yang sudah disiapkan, tidak dibuang sembarangan. Nah, nanti 1-2 hari petugas dari Dinas Lingkungan Hidup itu akan mengambil dari limbah medis itu. Jadi SOP penanganan limbah medis ini cukup ketat dilakukan. Jangan sampai limbah medis ini bisa menularkan tetangga di sebelahnya. Itu yang kami lakukan. Nah, setelah dilakukan pengambilan limbah medis itu, warga juga melakukan penyemprotan menggunakan disinfektan. Jadi warga itu sendiri yang melakukan untuk penyemprotan agar bisa steril tempat sampah pembuangannya, termasuk juga tempat-tempat yang berisiko bisa menularkan dari tetangga, dari warga yang terkonfirmasi positif tadi. Oke, artinya sebenarnya pada dasarnya limbah buangan medis tadi itu sebenarnya memang sudah ditangani ya. Betul. Jadi jika ada memang berita yang beredar di luar sana bahwa limbah-limbah medis itu dibuang sembarangan, mungkin Dr. Taufik juga pernah mendengar hal itu, berarti itu sebenarnya hoax ya. Jadi sebenarnya limbah medis itu sudah ditangani, sudah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, betul. Oke. Baik, Dr. Taufik, apakah ada persyaratan atau kriteria khusus agar kampung tersebut, sebuah desa atau kampung itu bisa mendapatkan gelar Kampung Tangguh? Iya, sebetulnya pertanyaannya lebih disampaikan kepada Pak Didik gitu loh. Karena begini, konsep daripada Kampung Tangguh ini tentu ada panduan. Nah, dari panduan tersebut kan tentu ada beberapa kriteria yang dibuat bagaimana Kampung Tangguh itu dibentuk. Nah, saya rasa saya mungkin tidak menyebutkan lagi kriteria dan sebagainya ya, karena sudah disampaikan ada 5 ketangguhan, gimana di sana ada organisasinya, ya, kemudian bagaimana masyarakatnya mempunyai
kemampuan atau ketangguhan dalam hal penanganan kesehatan, ekonomi ya, kemudian masalah tadi keamanan, bahkan budaya ya. Nah ini sebetulnya kalau semua itu sudah terlaksana, saya rasa sudah bisa dinyatakan bahwa kampung itu adalah kampung tangguh. Nah cuman satu hal saya ingin sampaikan, ini memancing lagi untuk ke arah mereka untuk bisa lebih berinovasi. Kita tahu bahwa protokol kesehatan itu kan sudah kita buat secara lengkap. Baik itu hanya protokol, bukan hanya protokol untuk keluar masuk kampung, bagaimana protokol penanganan orang terkonfirmasi, tapi jangan lupa bagaimana protokol itu juga bisa memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan di kampung itu sendiri. Contohnya di sana ada rumah ibadah mungkin ya, atau langgar atau surau. Nah, saya saran bagaimana Kampung Tangguh bisa menerapkan protokol kesehatan pada saat menjalankan ibadah di langgar itu. Misalnya membuat suatu jarak tertentu. Betul. Ya, kemudian mengingatkan untuk pakai masker dan sebagainya. Nah, saya rasa Kampung Tangguh bisa melaksanakan hal tersebut. Kemudian tentu saja di kampung itu juga akan nanti ada suasana seperti pesta pernikahan dan sebagainya. Nah, ini kalau saya lihat konsepnya akhirnya akan menyeluruh. Yang akan dilaksanakan segala aktivitas di kampung itu memang harus berbasis bagaimana penerapan protokol kesehatan. Jadi kita harapkan juga di kampung itu nanti bagaimana kalau ada hal-hal seperti ada kegiatan keagamaan tadi, kemudian ada kegiatan-kegiatan seperti pernikahan, nah Kampung Tangguh bisa memfasilitasi hal tersebut. Dan hal ini sebetulnya akan meringankan gugus tugas, Mbak. Sehingga kenapa kami sangat support dan berkepentingan dengan Kampung Tangguh ini, mungkin di Polri juga. Karena sebetulnya kalau ini terlaksana, maka beban pemerintah atau aparat ini akan menjadi sangat ringan sekali. Betul. Nah itu yang kami penekanannya di situ. Oke, baik. Mohon izin Pak Didik, apa saja Pak persyaratan atau kriterianya? Kalau persyaratan itu Mbak ya, tidak ada persyaratan khusus. Ya, yang penting kita tujuan mendirikan Kampung Tangguh itu pertama yaitu mencegah jangan sampai warga itu terpapar COVID-19. Itu tujuan utamanya, itu. Kemudian utama, ya, kemudian beliau warga tersebut tangguh dalam bidang 5 bidang tadi, 5 ketangguhan tadi. Nah, di situ kalau sudah masyarakat itu mau membentuk, silakan dirapatkan. Nah, dengan syarat-syarat yang sudah dilengkapi tadi, seperti Pak Usin yang sudah membentuk kan. Nah, persyaratan apa aja ya 5 tadi. Kita sama-sama menanggulangi ketangguhan 5 tadi itu harus kita hadapi nanti apabila kita membentuk Kampung Tangguh itu. Kalau masyarakat sendiri juga nggak mau, misalnya nah ini misalnya seperti ketahanan pangan Mbak ya. Kalau di Catur Karya itu Mbak ya, ketahanan pangan itu kan banyak masyarakat yang menanam itu. Di situ ada SOP, ketahanan pangannya, SOP-nya apabila masyarakat itu panen, sekian persen untuk Kampung Tangguh. Gitu loh. Nah itu sudah dirapatkan oleh di desa tersebut. Jadi ada presentasi apabila tanamannya, lahannya panen itu sekian persen diberikan ke Kampung Tangguh. Nah itu hasilnya itu juga nanti akan dikelola oleh Kampung Tangguh tersebut. Baik. Fasilitas apa ini yang diberikan kepada Kampung Tangguh Banua yang ditunjuk maupun yang ingin secara mandiri mendirikan Kampung Tangguh Banua? Kalau fasilitas yang secara tidak ada, Pak ya. Apabila ada permasalahan yang ada di Kampung Tangguh, itu bisa diselesaikan di Kampung Tangguh itu sendiri, Mbak. Jangan sampai permasalahan ini yang ada di Kampung Tangguh dari 5 ketahanan tadi ada permasalahan ini, misalnya di luar dari kelima itu, silakan masyarakat merapatkan, mendiskusikan masalah itu. Bagaimana permasalahan ini kita tangani. Di samping itu nanti dari pihak Babin Kamtibmas maupun Babinsa ikut juga di dalamnya itu. Silakan dirembuk, silakan diselesaikan di Kampung Tangguh tersebut. Baik, mohon izin nih Pak Didik. Harapan Bapak kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Tabalong, Pak. Mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan. Baik, terima kasih. Harapan saya masyarakat Tabalong nih khususnya. Mari kita sama-sama mencegah penyebaran COVID-19 ini. Yaitu dengan cara kemanapun pergi kita selalu pakai masker. Kemudian setelah kita beraktivitas di luar, sampai di rumah cuci tangan dulu sebelum kita memasuki rumah. Kemudian selama kita beraktivitas di luar, jaga jarak. Kita tidak tahu teman kita samping kanan kiri, depan belakang itu membawa virus atau tidak. Makanya itu jaga jarak. Apalagi saat ini untuk peraturan bupati akan diterapkan. Di tempat umum tidak pakai masker akan ada sanksinya. Nah, untuk itu mari kita warga masyarakat
khususnya masyarakat Kabupaten Tapelong, sama-sama kita melaksanakan protokol kesehatan ini. Ini semuanya untuk kesehatan diri kita masing-masing. Kalian sehat, saya sehat. Oke, kita semua sehat, Pak. Kita ya? semuanya akan sehat. Baik, Pak Husin, harapan untuk masyarakat khususnya Kabupaten Tabalong. Ya, harapan saya agar masyarakat ini tidak menganggap remeh COVID-19. Betul. Kita harus disiplin dalam penerapan protokol COVID-19 itu sendiri. Tadi sudah disampaikan, disiplin menggunakan masker, selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak, dan sebagainya. Itu kuncinya agar kita terhindar dari COVID-19. Baik. Oke. Dokter Taufik. Ya, jadi harapan saya ya, sekali lagi kepada masyarakat, jangan hanya melihat bahwa kasus sedang menurun ya. Iya. Kita tetap waspada ya, jangan abai, itu yang penting. Seperti disampaikan Pak Husin tadi, protokol kesehatan apapun kondisinya, selama pandemi ini belum selesai, tetap harus kita jalankan. Itu yang penting. Jangan pernah menganggap enteng COVID-19. Karena memang betul ada orang yang terkonfirmasi positif dengan tanpa gejala, tetapi tidak sedikit juga orang yang terkonfirmasi langsung tingkat fatalitasnya tinggi, bahkan meninggal dunia. Jadi mari kita bersama-sama menyadari bahwa pandemi ini belum selesai, masih panjang ya perjuangan kita, apalagi vaksin masih belum keluar. Nah, sehingga kita tetap jangan abai dan tetap harus menerapkan pola disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan ini. Ya, itu tadi Pak ya, kebiasaan Ya, kebiasaan baru ya kan, adaptasi kebiasaan baru. Yang sudah lama-lama seperti biasa kita, namun yang barunya harus selalu pakai masker gitu. Dan saya rasa tidak ada ruginya ya, seperti disuruh cuci tangan sesering mungkin. Bukan hanya tertinggal dari COVID. Saya mengamati ya dari Dinas Kesehatan bahwa data penyakit diare sekarang sangat menurun sekali. Kenapa? Mungkin dampaknya karena orang sering cuci tangan. Nah, secara efek langsung terhadap penyakit-penyakit lain pun akan juga berdampak ya. dengan kita menerapkan. Artinya apa? Tidak ada salahnya kita menerapkan semua ini. Dan ternyata penyakit ISPA juga menurun karena orang pakai masker. Nah, ini kan ternyata ISPA kan bukan hanya COVID ya, ISPA kan banyak. Tetapi dengan adanya penggunaan masker juga terjadi penurunan kasus ISPA di masyarakat. Nah, ini. Jadi tidak ada ruginya kita dalam menerapkan protokol kesehatan ini. Baik, Dokter Taufik, harapan Kampung Tangguh ke depannya? Iya, jadi saya harapkan Kampung Tangguh ini merupakan suatu wadah ya, ketahanan dari masyarakat dalam kondisi pandemi ini. Satu, kita inginkan ini kegiatan ini bisa direplikasikan ke daerah yang lain. Itu yang kita harapkan. Kemudian bagi Kampung Tangguh yang sudah ada, mereka bisa lebih berinovasi lagi terhadap segmen-segmen yang lain, sehingga betul-betul tangguh dari segala hal. Tadi kan sudah janji daripada Ketua bagaimana menyediakan fasilitas untuk masyarakat bisa belajar mandiri di sana. Nah, ini inovasi yang lebih bagus ke depannya, jadi terjadi peningkatan. Dan tentu hal tersebut terjadi karena ada evaluasi ya, evaluasi kita, dan mereka tentu akan saling belajar. Saya yakin ada inovasi-inovasi tertentu di daerah yang bisa dipakai di tempat lain. Bahkan saya lihat di Pulau Jawa juga dilaksanakan di Jawa Timur ya, sangat merebak sekali. Nah, ini sebagai benchmarking kita dalam upaya untuk saling meningkatkan kualitas dari ketahanan masyarakat itu sendiri. Jadi yang penting bagaimana kita yang sudah terbentuk lebih kita tingkatkan lagi, yang belum membentuk, ini ada aware ya kayaknya. Mungkin saya harap kepala desa lain ngirilah dengan yang sudah terjadi yang sudah terbentuk ini, seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Taufik. Mungkin Pak Husin sebagai ketua nih, apa harapannya untuk Kampung Tangguh ke depannya? Harapan saya agar kebersamaan ini, gotong royong warga ini tetap terus terjalin, walaupun nanti COVID berakhir, kebersamaan harus tetap dijaga, itu saja. Oke, baik, terima kasih Pak Husin. Mohon izin Pak Didik. Kalau harapan saya ke depan, ya kami harapkan untuk kampung tangguh yang lainnya yang belum terbentuk ini, mari kita sama membentuk. Yang jauh-jauh dari kota, yang di pedesaan-pedesaan itu, mari kita sama-sama membentuk kampung tangguh, yaitu untuk melindungi warga kita sendiri. Jangan sampai warga di kampung tersebut terpapar COVID-19. Untuk itu mari kita sama-sama membentuk kampung tangguh. Oke, berarti harapannya memang semoga desa-desa yang lain juga ikut menjadi kampung tangguh dan tetap menjaga kebersamaan dan kekompakan tadi, Pak. Betul. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Taufik, untuk Pak Husin dan juga Pak Didik sudah berhadir dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita pada hari ini. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita mengenai
seefektif apa Kampung Tangguh Banua, dan seperti yang kita tahu tadi bahwa sebenarnya adanya Kampung Tangguh ini memang benar-benar efektif untuk menekan, untuk memutus penyebaran rantai COVID-19 di Kabupaten Tabalong juga khususnya. Baik pemirsa, kita tidak lupa untuk kembali mengingatkan kepada Anda untuk tetap menggunakan masker jika berada di luar ruangan, kemudian juga jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, dan jangan lupa menjaga jarak satu dengan yang lain agar kita semua bekerja sama untuk sama-sama memutus penyebaran rantai COVID-19. Saya Antun Nurrahmi beserta kru yang bertugas undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak terasa Pak. Iya.